والتعليم والنفع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعلنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita lanjut di buku tajwid Dr. Yahya Abdul Razak Al-Awsani yang ada di layar. Tapi seperti biasa saya bilang buku tajwid semuanya sama, juga buku fikih, buku hadis, buku tauhid, tapi kadang cara menjelaskannya beda sedikit aja. Teori-teori yang di dalamnya itu sudah tertentu, nggak ada yang bisa berubah. Lanjut di sini di bab atau kaifa nurattilul Quran. Mungkin ini tanyaannya bagus, tapi jawabannya berapa halaman? Kaifa nurattilul Al-Quran. Qala Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Itu syarah tartil bagaimana? Artinya apa? Coba yang paham bahasa Arab, arti warattilil Quran apa? Itu setiap orang pasti kasih pahaman beda. Tapi tujuannya sama. Mereka mau baca Al-Quran seperti bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya baca Al-Quran di dalam keadaan tenang, santai, belang-belang itu masuk. Yang bacaannya sampai kita tidak bisa paham dia baca apa, itu tidak masuk di bacaan Al-Quran. Sampai Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran biluhun al-Arab wa iyyakum waluhun ahlil fisq wal kabair. Baca Al-Quran seperti bacaan atau nagam orang Arab. Jangan ikut nagam ahli fisqi wal kabair, itu ahli maksiat, yang maksudnya ahli musik dan dosa-dosa besar. Juga di dalam riwayat hadis lain, waktu ditanya, mereka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan Al-Quran. Cukup berapa hari bacaannya yang santai, yang bagus. Rasulullah kasih sesuai orangnya, ada yang cukup atau bisa dalam 1 bulan, maksudnya 1 hari 1 juz, ada yang dalam 10 hari 1 hari 3 juz, ada yang dalam 7 hari 7 hari sampai selesai 4 juz atau hampir 4,5 juz, ada yang 3 hari. Rasulullah bilang bisa 3 hari, berarti dalam 1 hari 7 juz, 7,5 atau 8 ya mungkin, kurang dari 8, itu cukup. Itu bacaannya Rasulullah bilang masih maksimal, masih bisa paham. Kalau kita dengar orangnya lagi baca, bisa paham bacaannya. Mereka bilang kalau lebih dari situ, Rasulullah bilang lebih dari situ itu haddun ka haddis syair. Apa itu haddun ka haddis syair? Seperti kalau saya baca di sini, ini lagi baca. Saya baca kata di depan saya dari HP ini. Tapi faham atau tidak? Ini tidak faham. Namanya haddun ka haddis syair. Artinya bacaannya cepat sekali sampai tidak bisa, yang di sebelahnya tidak bisa paham ucapannya apa. Itu yang tidak boleh atau tidak masuk di bacaan Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makruh, itu makruh. Terus Syekh, mungkin ada yang bilang, Syekh kamu bilang Al-Imam Syafi'i khatam di bulan Ramadan 60 kali. Al-Imam Al-Bukhari khatam di setiap hari 30 juz. Ada yang mereka kasih cerita Sayyidina Uthman bin Affan khatam di dalam 1 rakaat. 1 rakaat dari ba'da Isya sampai subuh. 1 rakaat di 1 malam.
Waduh, ini mereka bacaannya bagaimana? Kalau kita bilang baca tadabbur, yang mau baca tadabbur tidak bisa. Yang mau baca banyak baca itu bisa. Mungkin di antara kita kalau ada yang sudah hafal Al-Quran atau pernah hafal Al-Quran, lihat dia setiap hari atau kalau sudah hafal ya, kalau sudah hafal. Saya bicara sama cerita untuk orang yang hafal. Kalau dia lagi murajaah, butuh berapa? Ya, saya kemarin tanya orang Indonesia bilang setengah jam. Setengah jam. Itu orang yang mungkin bilang orang Indonesia. Itu setengah jam berarti butuh berapa jam? Dari 30 juz butuh 15. Bisa. Bisa kalau dia waktunya kosong, tidak apa namanya ini, tidak ada kerja, bisa. Ya maksud kita orang ahli ibadah yang waktunya mungkin kita bilang sudah pensiun, tidak ada kerjaan, di rumah terus aja 15 jam bisa. Teman saya sendiri, hafizahullah, Syekh namanya Syekh Ahmad Umar Al-Ahdab. Dia setelah hafal Al-Quran, setelah selesai, harus setor dari awal sampai akhir. Dia baca dari jam 8 sampai jam 8. Tidak ada waktu jeda kecuali untuk salat dan makan aja. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 ba'da isya atau isya. Itu 30 juz. Dia baca dari awal sampai akhir. Bilang dari awal sampai akhir tidak ada salah. Karena ada rasa sombong sedikit, Allah Ta'ala kasih salah di surat Idza zilzilatil ardu zilzalaha. Dari awal sampai akhir enggak ada. Sampai dia rasanya saya sudah selesai, enggak ada salah, tidak ada salah. Ya dia bilang baca Idza zilzilatil ardu zilzalaha, waktu sudah sampai Idza zilzilatil ardu zilzalaha, ulang lagi tidak ketemu ayatnya, ulang lagi, seperti biasa cari, mereka tunggu karena mereka sudah lihat orangnya luar biasa dari awal sampai akhir tidak salah, tidak ada salah, tapi tetap minta atau minta tolong buka di surat Az-Zalzalah. Betul, maksud saya dari sini orangnya bisa baca. Orang yang hafalannya lebih cepat, orang Arab bisa sampai 15 menit. Sampai 15 menit ada yang sampai 15 menit. Yang tadi saya bilang, kita sendiri sudah coba. Banyak orang yang hafal Al-Quran, yang sudah hafalannya lancar, tinggal muraja aja biar wajib baca Al-Quran dari awal sampai akhir itu bisa 15 menit, bisa 17, bisa 20 menit itu masih bisa. Tapi kaidah hukum teori-teori yang kita belajar pasti tidak. Ini untuk murajaah. Ini untuk murajaah. Untuk bacaan tilawah ya, itu masalah lain yang kita lagi bahas hari ini. Jadi, kaifa nurattilul Quran? Ittafaqa ulama at-tajwid wal qiraah wa immat al-ada ala anna al-Quran yajib an yutla bi kaifiyah makhsusah. Itu harus ada cara bacaan Al-Quran, harus ada cara khusus. Bukan seperti buku majalah, seperti buku-buku bacaannya biasa. Enggak, harus ada bacaan khusus. Oke. Kama unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kama talaqaw. Terus mungkin ada yang tanya, ini bagaimana kita tahu caranya itu? Ya, itu yang kita bilang sanad, yang kita bilang harus belajar dari guru ahli Al-Quran, dari orang yang ulama, bukan setiap orang bisa baca Al-Quran. Rasulullah mengajar atau belajar dari Jibril seperti itu, atau Jibril datang ke Nabi ngajarin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, habis itu Rasulullah ngajarin sahabatnya itu syarahnya khusus, enggak ada yang bisa atau tidak boleh berubah atau ganti atau cari cara selain tersebut. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تلقى عنه الجمع الغفير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولقنوه لمن بعدهم. Itu terus menerus sampai Al-Quran di zaman kita masih bacaannya seperti bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima kunum aiduna ikhlal biharfin, sampai tidak ada salah di hurufnya, di harakatnya. Kita kemarin jelasin tajwid itu baru muncul di abad yang ketiga. Teorinya, buku-buku tajwid. Tapi cara baca itu dari Nabi Muhammad SAW sudah langsung kasih ke sahabat, sahabat langsung ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in sampai Al-Quran sampai ke kita atau ke zaman kita. Wadil kaifiyah ya tajwid kalimatih
wa taqwim makharij hurufih. Cara itu apa? Tajwidul kalimat. Bacaannya yang bagus. Kata yang bagus. Artinya kalau masih kurang jelas, mereka tidak terima. Harus koreksi bacaanmu. Ini bukan seperti bacaan Nabi. Yang kedua, taqwimul makharij. Taqwimul makharij. Ini yang kita bilang. Tajwid taqwimul makharij. Makhraj yang masih kurang pas itu ada alasan atau tidak, ini bukan urusan kita. Atau mungkin kita bukan urusan kita, ini kamu harus ikut kita. Syekh saya cadil, Syekh saya belum bisa ucapan huruf tersebut. Ayo belajar biar ucapannya yang benar. Itu maksud apa? Taqwimul makharij. Kadang-kadang takwim itu makhrajnya itu salahnya bukan dia nggak mau salah, belum dapat pelajaran yang benar sampai ucapannya sad as-siratal mustaqim, as-sirat ini sad, tapi karena belum atau karena dia bukan orang Arab atau non Arab, tidak bisa berbeda di antara sad dan sin. Tidak bisa berbeda di antara ta ma'a sa atau sa ma'a sa. Ada yang bilang sa. Terus menerus seperti ini. Faedah guru atau ketemu sama guru biar berbaiki huruf kamu masih benar, masih salah. Mungkin ada yang mungkin termasuk yang kita lagi koreksi setiap hari di kelas-kelas yang kita ngajar atau belajar. Jadi, ada beberapa orang yang hurufnya masih salah, kita ucap atau kita coba 1 kali, 2 kali, kadang PR 2 minggu, 3 minggu sampai dapat. Kita orang Arab ada ucapannya yang benar 100%, kadang ada dari orang Arab butuh bantuan dari orang lain. Cara hukum-hukum yang tadi kita bilang yang baru ini muncul teorinya izhar, ikhfa, caranya itu juga ada atau kita belajar sama. Itu semuanya yang mau baca Al-Quran harus belajar. Wa tahsinu adaih. Al-ada bagaimana itu? Al-ada seperti yang tadi kita bilang, jangan sampai buru-buru. Ini jangan, ini bukan ada. Adanya ini beda. Ini bukan bacaan yang secara bacaan Nabi Muhammad SAW seperti bacaan Nabi Muhammad. Atau berapa orang yang malas. Sampai kamu lihat ini kenapa lidahnya kayak bahasa Indonesia bilang kurang power. Kurang power itu. Kurang power kalau dia sengaja tidak boleh. Tapi kalau sudah bacaannya, suaranya seperti itu, jadi harus kita baca Al-Quran di dalam cara khusus. Ada itu ucapan suaranya beda. Sampai beda-beda sama orangnya. بإعطاء شارحnya ini tahsin adaih بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الإتقان والترتيل والإحسان. Sampai kasih setiap huruf haknya dan mustahaknya min al-ihsan, ya, min al-itqan. Itqan yang kita bilang baca yang 100% bacaannya benar 100%, ini namanya itqan. Berbaiki hurufnya sampai sudah tidak ada yang bilang ini salah. Ya, kita bisa paham ini juga di beberapa akhwat, beberapa ikhwah yang kadang baca sama 2 guru, 3 guru, 4 guru. Ya mungkin ada alasan, mungkin ada punya alasan karena dia tidak bisa lanjut sama guru pertama. Mungkin sama guru yang kedua dia pergi. Ya, kalau dia ketemu guru yang keempat, yang kelima, tetap dia tinggal beberapa huruf yang beda suaranya aja. Kalau dia baca langsung paham. Gurunya yang kelima bisa paham. Oh, kamu sudah baca sebelum saya. Ya, tidak masalah. Itu kenapa? Karena dia sudah belajar sampai jadi mutqin. Mutqin itu sama siapapun. Mutqin bukan mutqin hafal aja. Mutqin ucapan juga. Dalam bahasa Arab bisa bilang mutqin.
Mutqin itu dimanapun ketemu sama siapapun bisa baca benar. Tinggal apa namanya ini itu yang mungkin kita bilang rugi, takut, ini titipan guru, ini keringat sampai turun dari matanya tidak bisa lihat huruf, ada yang gerugi sampai suaranya gemetaran, ini masalah lain, balik ke iman gurunya. Semakin iman guru itu tinggi, itu mungkin bisa bilang muridnya takut atau grogi. Ini bukan kita bukan yakin 100% karena iman gurunya, tapi karena Allah Taala di Al-Qur'an berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai Muhammad, kita menurunkan kata-kata yang berat sama kamu. Kata Al-Qur'an. Jadi orang yang ikut ngajar Al-Quran pasti dapat rahasia dari kata yang berat itu ke hatinya. Mungkin ada yang bilang, Syekh, saya sama kamu takut sekali sampai cara yang tadi bilang, gerugi, suara saya gemetaran, sampai kadang-kadang tidak bisa lihat hurufnya. Ada. Oke, setelah kamu selesai, mulai ngajar, murid kamu sama. Murid kamu bisa dapat atau bisa jadi seperti itu. Kalau datang mau baca sama kamu, grogi, takut, ini yang tadi kita bilang rahasia. Itu rahasia Al-Quran di hati guru, laki-laki atau perempuan. Mau coba sama murid kamu, ya silakan. Bismillah, coba kamu bisa lihat. Lihat muridmu gimana waktu dia datang. Kamu fokus sama muridmu sendiri aja. Kalau dia datang ke depan kamu, mulai grogi, mulai bibirnya kering, mulai apa namanya ini keringat, mulai ada berapa hal yang muncul di murid itu, kamu harus rendah hati, jangan rasa semua saya sudah waris Rasulullah SAW atau ahli Al-Quran, enggak, harus rendah hati, juga harus kasih sayang sama murid tersebut. Karena Allah Ta'ala berfirman di ayat lain, kadzalika kuntum min qabl, seperti mereka kamu dulu. Ini kadang-kadang kita bercanda. Saya sudah tahu keadaan orangnya. Kenapa? Karena waktu saya belajar sudah sama. Waktu datang dari sebelumnya, Allah bagaimana caranya sebelum masuk. Ya, hati saya mulai kadang-kadang sampai gemetaran. Tidak bisa pegang Al-Quran gini-gini sampai dia gemetar juga itu. Ya, itu saya dulu sama. Waktu dulu belajar juga kadang-kadang saya kasih apa itu, kasih batuk biar dapat kesempatan berbaiki huruf. A'udzu billahi minasyaitan. Saya tahu syairnya masih kurang, tapi tidak mau berhenti, nanti Syekh marah. Kasih cara ya. Itu semuanya sudah. Ini semuanya sudah lewat, sudah kita faham. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, kadzalika kuntum min qabl. Jadi kalau murid kamu datang, jangan kamu lupa keadaanmu dulu. Lupa bagaimana bacaanmu dulu. Jangan lihat kamu sekarang, keadaanmu sekarang sudah lancar. Enggak, orangnya itu seperti kamu dulu. Mulai belajar dari huruf, mulai belajar apa namanya ini sedikit-sedikit. Bacaannya banyak salah dulu, habis itu tambah. Tapi murid juga harus usaha biar jadi murid yang bagus, bacaannya yang bagus. من الإتقان والترتيل والإحسان وهي المراد بقوله ورتل القرآن ترتيلا. Itu yang tadi syarah bacaan Al-Quran, tajwidul kalimat, taqwimul makharij, tahsinul ada. Al-ada tadi ada berapa hal yang kita belum faham. Al-Imam Nawawi di buku At-Tibyan kasih tahu bagaimana yang namanya ada. Ada itu cara suara waktu ucapan kata-kata. Ya, ini contoh. Qala Fir'aun ana rabbukum. Allah Ta'ala kasih cerita Fir'aun di surat Al-Nazi'at. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لك أن تنسقى هديك لربك فأراه الآية الكبرى ثم أدبر فحشر فنادى
Faqala ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun kumpul teman-temannya, semuanya yang kafir. Ayo lihat saya. Mereka kumpul nggak tahu mau apa. Tapi Fir'aun kata aku Tuhanmu yang di atas. Ini katanya buruk ya kan? Buruk, pasti buruk. Itu kataannya sudah kufur. Jadi Al-Imam Nawawi bilang kalau ada kata seperti ini yang buruk, kamu harus rendah suara kamu. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله. أنا ربكم الأعلى ini lihat suaranya beda. Suaranya yang biasa lagi salat atau lagi baca Al-Quran. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله. Balik lagi suaranya. Itu namanya ada juga. Ada juga di akhir surat. أليس الله بأحكم الحاكمين. Bisa bilang bala wa ana ala dzalika minasyahidin. وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله. فمن يأتيكم بماء معين. Bisa kasih jawab Allah Rabbul Alamin. Ini balik ke ada Al-Quran, cara ucapan hurufnya atau katanya, cara jawabanmu juga itu namanya ada. Jadi setiap orang mukmin jangan kamu kering baca ini sudah selesai, yang lain enggak ada. Tidak boleh. Enggak, ini cara dari semuanya dari cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di riwayat hadis yang Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Abbas dia bilang dalam satu malam saya nginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir malam atau di tengah malam saya lihat Rasulullah berdiri mau salat qiyamul lail. Saya ikut. Dia ikut seperti Rasulullah wudu, habis wudu itu masuk salat, tapi dia bilang saya berdiri di arah kiri. Ya, dia tidak tahu. Abdullah bin Abbas masih kecil. Rasulullah pegang kepalanya, balikin ke arah kanan. Terus bilang Rasulullah mulai baca surat Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, dia bilang saya baca berapa ayat aja. Mungkin dia baca berapa ayat habis itu sujud atau ruku. Ya dia terus sampai 100. Saya bilang mungkin 100, ya mungkin 200. Saya bilang mungkin surat Al-Baqarah aja. Ya setelah Al-Baqarah Rasulullah masuk Ali Imran, saya bilang mungkin berapa ayat dari Ali Imran aja, ya terus sampai 100, sampai 200, selesai Ali Imran, masuk Al-Maidah, baca Al-Maidah sampai selesai. Dia di setiap kali sampai dia bilang saya menyesal kenapa ikut karena tidak kuat berdiri. Ini 7 juz. 7 juz. Hasilnya di riwayat tersebut dia bilang di setiap ayat yang ada rahmat dia minta ya Allah kasih sayang atau rahmatiku atau masukin saya di rahmatmu. Kalau ada ayat siksa atau adab dia bilang ya Allah jauhin saya dari siksa neraka. Itu masih butuh waktu berapa ini? 1 malam. 1 malam. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sampai 7 juz yang kita sekarang bilang 7 juz. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa. Yang di dalam riwayat hadis caranya Al-Maidah, habis itu balik lagi ke An-Nisa. Tapi kalau kita setelah surat An-Nisa dia baru sujud. Kalau kita lihat dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu 7 juz. Ini dalam satu rakaat. Juga kalau ada doa. Kalau ada siksa atau ayat siksa dia minta juga jauh dari hal tersebut. Itu balik ke ada. Adanya itu kita harus paham dari guru. Harus kasih tahu. Oke. La ilaha illallah wahil murada biqauli waratil Qur'ana tartila qala Ibnu Abbas ay bayyinhu, jelaskan hurufnya. Kata Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas di kata rattilil Qur'an ay bayyinhu, menjelaskan atau jelaskan hurufnya yang benar. Oke, warattilil Qur'ana tartila. Oke, waqala Mujahid ta'anna fi. Waqala Mujahid ta'anna. Ta'anna artinya bacanya belang-belang, jangan buru-buru, jangan cepat. Waqala Dhahhak imbidhu akhrijhu harfan harfan. Al-Dhahhak juga berkata keluarin hurufnya satu persatu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dapat. Tapi a'udzubillahi ini yang satu. A'udzubillahi ini kayak semuanya campur atau termasuk di antara huruf di masing-masing. Tapi a'udzubillahi belang-belang juga itu maksud di ta'an nafi atau ambiduhum. Wafsilil huruf. Pisah huruf di antara dari huruf yang berikutnya. Jangan belum selesai huruf yang kemarin, yang sebelumnya kamu masuk ke berikutnya. Enggak, habiskan atau selesaikan huruf yang pertama dari huruf yang berikutnya. Wahakadha kanat qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama bilang bacaan Rasulullah seperti itu. Juga di dalam riwayat hadis ayatan fit tartil wat tawadah wa ayatan fil itqan wal jaudah. Itu bagus sekali bacaannya. Terus tertilnya, tawadah belang-belang yang tadi kita bilang. Ini kita lihat kalau baca surat Al-Fatihah lagi salat, kalau mau baca bagaimana bacaannya? Mau cepat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim amin ini cepat. Tapi ini tadi hadis tadi yang Ibnu Abbas bilang baca surat Al-Baqarah, Ali Imran itu luar biasa cara baca. Mungkin kita bilang seperti tadi bilang 7 juz, Syekh 7 juz butuh berapa jam? 3 jam sudah selesai. Kalau bilang setengah jam, 3 jam sudah atau 3,5 selesai. Oke, bagus selesai. Tapi tambahan itu minta kalau lewat ayat rahmat minta rahmat, kalau lewat ayat itu tambahan lagi. Juga kalau kita baca waladhdallin, setelah kita bilang waladhdallin harus ada amin. Amin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin alladziina wa ulaika humul muflihun. Bisa ada doa, ya Allah jadikan saya dari orang beruntung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ولهم عذاب عظيم. Ya Allah ajirna min adzab nar. Ya Allah lindungi saya dari siksa neraka. Itu bisa tambah berapa? Ya. Ini yang kita bilang qiraat Rasulullah tawadah wa tmainan wa ayatan fil itqan. Tidak perlu atau tidak ada yang mungkin bisa bilang koreksi bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gurunya siapa? Jibril. Sudah. Gurunya Jibril sama jaminan Allah Ta'ala di sembahan Al-Quran di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su'ilat ditanya Ummi Salamah oleh Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujatul Nabi sallallahu alaihi wasallam an qiraati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bacaan ini? Ada yang tanya kepada Ummu Salamah, bagaimana cara bacaan Rasulullah? Fa idza hiya tan'atu, kasih sifat atau cara bacaan qiraatan mufassaratan harfan harfa. Bacaan Rasulullah itu jelas satu huruf satu bersatu atau satu huruf. Ay wadhihatal makharij was sifat, jelas hurufnya dan makhrajnya sifatnya. Hurufnya makhrajnya ini yang kita pakai sekarang karena baru kasih sifat atau makharij. Tapi Ummu Salamah bilang harfan. Hadis sampai di situ. Hadis harfan artinya satu huruf sendiri atau bisa huruf dari tidak campur atau tidak masuk huruf di huruf juga. وقال الإمام الحاكم الجزري لا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن. Itu yang kita faham Allah Ta'ala suruh kita baca Al-Quran, ambil ibrah, ambil mau'izah, ambil ya berapa hal yang Allah Ta'ala atau berapa perintahan yang Allah Ta'ala suruh hambanya ambil dari Al-Quran, ya kan? Itu sudah semua faham. Seperti itu di bacaan Al-Quran juga Allah Ta'ala suruh kita baca Al-Quran atau puji sama orang yang baca Al-Quran ya bacaan benar. Baca Al-Quran yang bacaan yang benar. Seperti di ayat Allah Ta'ala dalam waktu puji ahli kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Tilawah itu bukan huruf aja. Huruf bisa koreksi, bisa perbaiki, bisa bacaan kamu jadi bagus. Tapi ikut akhlak, adab Al-Quran ada atau tidak? Ini yang lagi butuh.
وإقامة حروفها على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها. وقال أيضا فليس التجويد بتمضيغ الحروف، بتمضيغ اللسان. Tamdhigh lisan ini ada berapa orang waktu bacaan Al-Quran kamu bisa terasa ini kayak apa itu bahasa Indonesia? Kayak lidahnya waktu baca Al-Quran kayak bergerak, itu tidak boleh. Harus bacaannya bersih, tidak ada cara. Wala bitaq'iril fam. Taq'iril fam itu bukan a'adzu billah, itu kayak terlalu. Ini juga tidak boleh bacaan Quran, bukan terlalu juga, bukan sampai dia a'udzu billahi, harus buka sedikit. Taq'ir al-fam at-tashadduq wa dhalika bi an yukhrij al-huruf min aqsa al-fam bi mubalaghah. Juga atau itu kelebihan cari makhraj huruf a'udzu billah. Santai. Bacaan Al-Quran ringan, bukan seperti ini. Oke. Wala bita'wijil fam. Dia sampai rahang bawah bergerak. Itu banyak kalau kita ketemu atau duduk sama orang yang ahli al-qiraat, ada macam-macam ahli qiraat Al-Quran, sampai betul ada yang apa namanya ini, kalau dia baca ini kenapa dia bergerak ke rahang biar suaranya jadi bagus. Itu bacaan Al-Quran bukan seperti itu. Wala bitar'idis saut. Tar'id saut lagi-lagi itu. Itu sengaja. Tapi kalau dia baca ayat Al-Quran, nangis, tidak tahu suaranya jadi bergerak atau gemetaran, itu tidak masalah. Tapi enggak, dia kasih seperti itu atau sengaja bikin seperti itu biar mereka lihat fulan ahli khusyuk, fulan bacaannya benar, itu nasallallahu salamah wal afiyah. Wala bitamtit asyadd. Asyad itu kepanjangan, tasydid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini banyak sekali. Nah, itu bukan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang kita belajar sudah 2. Ala nabi sudah selesai. Nah, kasih gemetaran di suaranya. Wala bi taqti'il mad. Taqti'il mad itu suaranya kayak terus stop terus wassama itu namanya taqti'il mad. Harus suaranya tadi contoh juga Bismillahirrahmanirrahim. Ini takti, namanya takti. Harus panjang, tidak ada ar-rahim. Ini 6 harakat, suaranya lancar atau lurus. Wala bitatninil ghunnat, yang tadi bilang itu lebih. ولا بحصرمة الراء. حصرمة الراء الراء بسم الله الرحمن. Ini kayak ta, ini ta atau apa ini, padahal bacaannya ra, ar-ra, santai. Ar-ra, ar-ra, beda sama yang benar. Oke. قراءة تنفر منه الطباع وتمجه القلوب والأسماء بل القراءة السهلة العذبة. bacaan Al-Quran itu mudah, bersih, juga ringan. Itu bacaan Al-Quran. Lebih dari situ, itu semuanya nasallallahu assalamu alaihi, bukan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan jelas ini. Sudah jelas? Masih siap atau belum? Dan masih siap, ayo buka kamera biar lihat. Siapa yang siap? Oke. Afwan, tadi nomor 9 apa ya sih? Nomor 9 yang di mana? Yang tadi sih. Yang Imam Ibnu Jazari tadi. Bihasramatir ra. Ya, setelahnya sih. Qira'atan tanfiru minha at-tiba'. Itu bacaannya maksud sampai kita tidak terima.
karena dia apa namanya ini keluar dari rasa bacaan Al-Quran. Qira'atan tanfiru minhu at-tiba' wa tamujjuha al-qulub wal asma' bal al-qira'ah as-sahlah, seharus bacaan yang lembut, yang bagus dan ringan. Al-qira'ah as-sahlah. Oke, kita lanjut. Kalau mereka masih semangat, Ustazah Fathiyah. Semangat insya Allah Syekh. 131. Oke. Nah, sekarang kita masuk, sudah kita paham bacaan Al-Quran bagaimana? Bacaan Al-Quran yang benar. Bacaan yang benar sesuai yang kita belajar. Atau sesuai yang dapat dari Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk di maratibul qira'ah. Tartil Al-Quran yakun ala maratib. Jadi kita sudah bisa paham bacaan Al-Quran bagaimana. Ada tingkat. Tingkat baca. Tingkat baca itu maksudnya syarah suara kamu waktu baca. Suara kamu balik lembat atau sedang atau cepat, itu yang namanya maratibul qiraah. Mau bilang maratibul qiraah, bahasa Inggris bilang tingkat, mau level, mau terserah, tapi hasilnya balik ke suara. Suara kamu waktu ucapan Al-Quran di keadaan tersebut namanya martabah. Martabah ula, jadi tingkat yang pertama ini at-tahqiq. At-tahqiq wa hiya bulugh haqiqatu syai'. Itu ambil hakikatnya yang benar 100% itu. At-tahqiq. Di dalam bahasa huwa bulugh haqiqat syai'. Hakikatnya apa? Bacaannya apa? Bagaimana? Kamu baca sampai gurunya bilang sudah, ini hakikatnya, ini 100%. Itu dalam bahasa Arab. Yang ke dalam definisinya itu wa 'inda ahli fan ibarat an i'ta' al-huruf haqqaha min isba' al-mad, itu bacaannya yang balik lambat sampai kasih setiap hak untuk huruf. Maksud makhrajnya, sifatnya, zamannya juga, zaman huruf itu yang dia ambil atau butuh berapa waktu dari detik itu, butuh berapa harus kamu bacaannya. Ya tumun yaqtulun, jangan yaqtulun cepat itu, enggak, yaqtulun yaktumun alhaq itu tasdid. Tapi kalau dengan alhaq ini tasdid, berarti tidak baca, tidak kasih haknya tasdid, harus alhaq alhajj. Syekh, ini namanya qalqalah kubra. Qalqalah itu masalah lain, kita sekarang lagi bicara tentang haknya ucapan huruf tersebut. من إعطاء عبارة عن إعطاء الحروف حقها من إشباع المد. إشباع المد artinya kasih panjangnya yang sempurna. Sampai berapa itu? Sesuai yang kita belajar. Mad tabi'i 2 harakat, kasih 2 harakat. Mad arid lissukun 6, 2, 4, 6, kasih 2, 4, 6 sesuai tingkat baca. Tapi di sini harus 6 karena ini tingkat yang paling lembat. Juga maddul jaiz al-munfasil, al-maddul lazim, itu kasih bacaannya yang kita belajar. Tapi kalau masih kurang, ini berarti belum, bacaan kamu masih kurang. Wa tahqiq al-hamz, itu kasih contoh aja, min isba' al-mad wa tahqiq al-hamz. Was sama wa anzala minas sama, mau berhenti di sini. Di mana hamzahnya? Harus minas sama sampai kita dengar hamzahnya. Tapi sama wa anzala minas sama ima ma'a di mana? Itu yang bilang tahqiqul hamzah. Ini contoh dari huruf yang kita harus berhatian. Oke. Wa itmamul harakat. Ya, ini di sini harus kita paham ya. Itmamul harakat. Apa itu itmamul harakat? Itu yang paling banyak dari saudara kita atau yang belajar salahnya di situ. Dia tidak sempurnai harakatnya. Ya, kita bilang fathah. Fathah. Namanya fathah. Apa itu fathah? Fathah buka atau membuka. Buka mulut, ya kan, atau bibir waktu ucapan huruf ba, ta, sa, ja, ha sampai akhir. Ini harus ucapannya seperti ini. Ba, ini lihat bibir buka fathah. Ba. Jadi kalau ada yang kurang buka, ini lihat suaranya. Saya kasih contoh. Ba,
ba, suara beda sama ba, the sama the. Ini tadi sama dua-duanya, ucapannya kayak Syekh, saya sudah usaha kasih fathah, tapi masih suaranya beda. Kenapa Syekh? Ya karena belum sempurna. Dzalikal kitabu, dzalik sama, tapi suaranya beda. Itu yang namanya di sini itmamul harakat. Harakatnya belum sempurna. Ini tadi contoh fathah. Juga kasrah. Ba kasrah, ti ke bawah. Kita tahu kasrahnya itu ke bawah. Bibir harus ke bawah. Jadi ti, gi. Oke. Harus ucapannya benar. Jangan ini, lihat kalau kita kurang buka sedikit atau kurang ke bawah jadi b. Ini ada bibir sudah turun tapi tidak sempurna. Jadi b, suaranya ini campur fathah b, beda. Fi maliki, jangan maliki, sudah fathah mimnya fathah kurang, lam kurang, harus maliki, beda suaranya. Ini lihat juga suaranya kayak tebal Syekh. Kenapa suara jadi tebal? Karena kurang buka. Itu itmam harakat. Dhamma juga, iyyaka na'budu harus ba dhamma, suju. Jadi na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini lihat harakatnya kurang. Itu yang namanya harus kita waktu baca perhatian sama itmamul harakat. Kasih harakat yang sempurna biar ucapannya jadi benar. Wa taufiyatul gunnat. Gunnahnya tadi bilang 2 harakat, harus bacanya 2 harakat. Kalau kelebihan itu tidak boleh. Namanya tadi apa? Tamtid ya. Kalau lebih Allah, ini tamtid lebih. Kita mau 2 harakat aja. Innallaha, 2. Tapi lebih dari situ ya, wa bayanul huruf, jelaskan hurufnya bersih. Iyyaka na'budu, ainnya gimana? Na'budu, iyyaka na'budu, ya ainnya kurang. Oke. Wal qira'ah bi tawadatin wa tmi'nan. Itu bacaannya belan. Itu kapan? Di sini lihat dia jelasin wa yustahabbul akhdhu biha lil muallimin halat ta'lim. Itu maksudnya harus guru-guru ngajarin muridnya di keadaan ini. Itu yang masuk kelas-kelas kita faham bagaimana kenapa Syekh Faisal kenapa kita harus ikut nada yang Syekh Faisal kasih. A'udzu billahi. Saya mau baca suara saya. Boleh, kita bilang bukan haram, silakan. Tapi ini kita kasih yang martabatut tahqiq biar bisa ucapannya benar. Biar bisa berbaiki hurufnya, biar kasih kesempatan untuk lidah balik dari huruf fathah ke huruf kasrah ke huruf dhamma. A'udzu billah. Tapi kalau cepat a'udzu billahi, lidah kamu tidak ada kesempatan biar bibir balik ke tempatnya atau lidah balik ke tempatnya. A'udzu billahi. Ini lihat a'udzu billahi. Bisa ada waktu yang belan-belan atau kita bilang bantu kita biar ucapan huruf yang benar. Tapi kalau cepat tidak. Wa yustahabbul akhdhu, ini jadi at-tahqiq biasa yang pakai itu kapan? Waktu ngajar anak atau murid. Itu tingkat yang pertama, at-tahqiq. Yang kedua lawannya. Ini tadi bilang at-tahqiq. Ini lawannya. Lawannya apa? Cepat. Bacaannya cepat. Wahya lughatan al-hadr. السرعة. الحذر لغة المرتبة الثانية الحذر لغة السرعة. Itu cepat bacaan Al-Quran cepat tapi مأخوذ من الانحدار واصطلاحا وإدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة الأحكام. Jadi bilang bacaannya cepat tapi masih berhatian sama hukum-hukum tajwid, gunnah, panjang masih kasih. Tapi bacaannya cepat. Contohnya yang kita di dalam salat.
Yang biasa kita dengar imam-imam di dalam salat itu namanya hadrun. Yang kita dengar sudais atau syurim atau orang imam al-haram waktu mereka salat itu masuk di al-hadr. Apalagi kalau di salat tarawih. Di salat tarawih itu namanya al-hadr. Bacaan Al-Quran cepat tapi masih berhatian sama hukum-hukum tajwid. Yang ketiga at-tadwir. At-tadwir hiya martabatun mutawassita baina tahqiq. Itu at-tadwir ini di antara cepat dan lambat. Lambat yang tadi namanya at-tahqiq, ada tingkat yang namanya at-tadwir. At-tadwir itu asalnya dalam bahasa Arab dari daerah, bulat. Nah, mulai dari sini balik lagi ke situ. Itu namanya at-tadwir. Wa hiya martabatun mutawassita baina al-haqq wa summiyat bit-tadwir. Itu mereka kasih nama at-tadwir. Kenapa at-tadwir? Karena orang yang baca itu mulai dari sini balik lagi ke situ. Maksudnya panjang, maksudnya gunna, huruf itu keluarnya di antara ini, bacaannya di antara tahqiq dan hadr dengan apa namanya ini suaranya juga. Ini 3 di sini. Syekh di sini kasih 3. Ada beberapa ahli tajwid masih kasih 1 tingkat. Namanya apa? At-tartil. Mungkin kita ketemu di buku tajwid lain. Ada beberapa orang yang jadikan at-tahqiq, 1 at-tahqiq, yang kedua at-tartil, yang ketiga al-hadr. At-tadwir tidak ada yang masuk. Ada beberapa orang tidak masukin at-tadwir karena dia bilang ini bagaimana caranya dia bulat atau balik di antara lambat dan cepat. Ya. Itu mendapat dari beberapa ulama juga. Kita harus berhormat. Yang bilang maratibul qira'ah 4 berarti kamu faham. At-tahqiq, at-tartil, at-tartil apa? At-tahqiq, at-tartil, at-tadwir, al-hadr. Yang jadikan 4. At-tahqiq, at-tartil, at-tadwir, al-hadr. Yang jadikan 3 itu habus yang kita bilang at-tartil. Jadi at-tartil, at-tadwir, al-hadr. Tidak masalah. Hasilnya itu balik ke suara. Tapi saya ulang lagi. At-tahqiq itu biasa kita pakai waktu ngajar anak atau murid atau yang belajar sama kita. At-tartil kalau ikut at-tartil itu yang baca di rumahnya sendiri. Santai, bacaannya santai. Tapi tidak seperti di hadapan Syekh. Di hadapan Syekh harus dia perhatian. A'udzu billahi. Ini sekarang sudah naik. Cepat sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Beda sama a'udzu. Terus masuk ke al-hadr. Cepat sama mura'atul ahkam. At-tartil ulang lagi kita pakai kapan? Orang yang punya wirid namanya dalam bahasa Arab, wirid di rumahnya, dia kasih setiap hari saya harus baca 1 juz, tapi dia duduk dalam keadaan santai baca Al-Quran juznya 1 atau 2 yang dia bisa, yang dia atur di jadwalnya sendiri. Itu pakai at-tartil. Al-hadr itu yang tadi kita bilang di dalam salat. Dalam salat. Kenapa di dalam salat pakai al-hadr? Itu Rasulullah suruh kita. Kalau kamu jadi imam harus ringankan bacaannya. Ya. Kalau kamu salat sendiri boleh panjang. Mau baca Al-Quran semuanya silakan. Tapi kalau imam baca sesuai yang kemampuan mereka. At-tadwir wa hiya martabatun mutawassitatun bainal haq. Jadi maratibul qiraah atau tingkat baca itu berapa? 4. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Kamu bebas pilih yang mana. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli al-Quran, razaqna wa iyyakum tilawatahu wa fahmuhu ala al-wajhi alladhi yurdih, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Ini masih ada berapa menit? Ini 12 menit untuk kalau ada yang mau tanya Ustazah Fathiyah ya.